Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranca Gigi Pramodita dengan NPM 213040072. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan program Python yang telah saya buat untuk menampilkan confusion matrix dalam evaluasi model klarifikasi. Saya akan membahas bagaimana data diproses, bagaimana matriks dihitung, serta bagaimana confusion matrix divisualisasikan. Baik, langsung saja saya akan membahas. Pertama-tama data yang saya gunakan atau sesuai arahan, yaitu menggunakan data ini, model klarifikasi. Selanjutnya saya sudah mengimplementasikan menggunakan GPT ke dalam Python menggunakan Google Colabs. Baik, mungkin bisa saya langsung bahas satu persatu codingannya. Pertama, yang di paling atas, di sini ada import library. Pertama, saya mengimpor beberapa library Python yang diperlukan seperti NumPy dan Pandas untuk mengolah data. Yang kedua ada Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, sklearn matrix untuk menghitung confusion matrix, dan yang terakhir ada IPython display agar tabel bisa ditampilkan dengan lebih rapi. Lanjut di data. Di sini saya membuat dataset yang berisi daftar 14 email sesuai dengan data yang ada di sini. Di mana tiap email memiliki label fakta dan prediksi model. Misalnya email 1 seharusnya spam tapi diprediksi normal. Email 2 normal tapi diprediksi spam. Nah, itu fungsinya. Kita menyimpan data ini dalam data frame Pandas agar mudah diproses. Mungkin selanjutnya menentukan TP, TN, FP, dan FN di sini. Di sini menentukan true positif atau TP, true negatif atau TN, false positif atau FP, dan false negatif atau FN berdasarkan hasil prediksi model. TP itu prediksi benar sebagai normal, TN prediksi benar sebagai spam, FP salah prediksi normal menjadi spam, FN salah prediksi spam menjadi normal. Hasil evaluasi ini ditambahkan sebagai kolom baru dalam table yang berada di output. Selanjutnya ada menampilkan tabel evaluasi di sini. Di sini saya gunakan display def agar tabel ditampilkan lebih rapi. Nanti saya akan tunjukkan di terakhir pada outputnya. Selanjutnya menghitung matriks evaluasi. Di sini ada menghitung jumlah matriks evaluasi. Tapi sebelum itu saya ingin ngebahas terlebih dahulu apa itu akurasi, apa itu recall, apa itu precision, apa itu false positive rate, dan apa itu specificity. Yang pertama, akurasi itu mengukur seberapa banyak prediksi model yang benar dibandingkan dengan total data yang diuji. Yang kedua ada recall, mengukur seberapa baik model menangkap semua kasus positif yang benar. Yang ketiga ada precision, mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar positif dibandingkan dengan semua yang diprediksi sebagai positif. Yang keempat ada FPR atau false positive rate, itu mengukur seberapa sering model salah memprediksi negatif sebagai positif. Dan yang terakhir ada specificity atau true negative rate, mengukur seberapa baik model mengidentifikasi kasus negatif dengan benar. Baik, kita kembali ke penjelasan codingannya. Di sini kita menghitung beberapa metode evaluasi yang sudah saya sebutkan. Itu fungsinya tadi di sini sudah codingannya itu di sini. Menghitung. Selanjutnya ada menampilkan hasil evaluasi di sini. Mencetak semua hasil perhitungan dengan format desimal 2 angka di belakang koma. Makanya seperti ini. Selanjutnya ada membuat conversion matrix di sini. Kita perlu mengubah label spam dan normal menjadi angka 1 dan 0 agar bisa diproses dalam conversion matrix. Selanjutnya visualisasi conversion matrix itu di sini. Visualisasi confusion matrix itu menggunakan Seaborn sesuai yang tadi saya bilang di
awal menggunakan Seaborn, kita membuat visualisasi confusion matrix dengan warna biru agar lebih mudah dibaca. Selanjutnya yang terakhir ada menyimpan data ke CSV. Ini tambahan saya saja biar langsung ke download, yaitu agar hasilnya itu bisa disimpan dan diunduh secara otomatis. Kita menyimpan data frame dalam format CSV dan memanggil fungsi file download jika dijalankan di Google Colapse. Jadi pada saat saya run itu akan secara langsung download. Contohnya seperti ini. Nah, di sini langsung muncul file CSV. Kemudian kita lanjut ke output. Di sini saya sudah menggunakan title agar bisa menutup terlebih dahulu source code-nya, agar lebih mudah dan lebih enak dilihatnya untuk tampilan output-nya. Baik, untuk output-nya di sini ada tabel evaluasi model. Saya menggunakan display yang sudah saya bilang tadi sesuai dengan data yang ada di model klasifikasi. Di sini saya sudah mengimplementasikan dan sudah sesuai ya. Selanjutnya ada perhitungan evaluasi model. Di sini sudah secara langsung menghitung berapa true positifnya, berapa true negatif, berapa false positif, berapa false negatifnya. Di sini true positifnya sudah langsung dihitung, ada 6, true negatif ada 2, false positifnya 3, false negatifnya juga memiliki 3. Dan keterangannya siapa saja yang ada di true positif, true negatif, false positif, dan false negatifnya itu sudah ada di sini secara otomatis. Selanjutnya di sini ada rumus evaluasi. Di sini saya mengikuti yang sesuai yang sudah ada di sini di model klasifikasi, sudah sesuai dan sudah melakukan penghitungan atau penjumlahannya, yaitu contohnya di akurasi ini sudah langsung dihitung seperti TP tambah TN, yaitu 6 tambah 2 dibagi menjadi 6 tambah 2 tambah 3 dan hasilnya 0,57. Begitu juga yang lainnya, recall, false positive rate, precision, dan specificity. Dan yang terakhir sesuai yang diminta, meminta untuk confusion matrix-nya, menampilkan classification confusion matrix yang sudah saya implementasikan, yaitu seperti ini. Di sini ada confusion matrix-nya dan ada true label-nya, ada spam-nya, normal, dan spam-nya sesuai dengan data yang ada di atas ini atau dengan data yang ada di contoh model klasifikasinya. Dan di sini sudah ada langsung outputnya. Kemudian mungkin cukup sekian dari video video presentasi saya. Jadi kesimpulannya kita telah berhasil membuat program Python untuk menampilkan confusion matrix, menghitung matriks evaluasi, dan menyimpan hasilnya dalam file CSV. Mungkin cukup sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.